Langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan tarif impor tampaknya benar-benar menguntungkan negara Paman Sam. Hal tersebut terlihat dari defisit neraca dagang yang menurun. Biro Analis Ekonomi Amerika Serikat melaporkan defisit neraca dagang negeri Paman Sam di Oktober hanya sebesar 29,4 miliar dolar Amerika. Realisasi defisit neraca dagang tersebut merupakan defisit paling kecil sejak Juni 2009 silam atau dalam 16 tahun terakhir. Langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan tarif impor tampaknya benar-benar menguntungkan negara Paman Sam. Hal tersebut terlihat dari defisit neraca dagang yang menurun. Mengutip pengumuman Biro Analisis Ekonomi Amerika Serikat pada Kamis, defisit neraca dagang Amerika Serikat di Oktober hanya sebesar 29,4 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini turun hingga sekitar 39% dibanding defisit di September yang sebesar 48,1 miliar dolar Amerika Serikat. Realisasi tersebut juga jauh lebih baik dari konsensus proyeksi ekonom yang memprediksi Amerika Serikat akan mencetak defisit 58,1 miliar dolar Amerika Serikat di Oktober 2025. Defisit neraca dagang di Oktober tersebut juga merupakan defisit neraca dagang paling kecil sejak Juni 2009 silam atau dalam 16 tahun terakhir. Di Oktober 2025 ekspor tercatat sebesar 302 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini lebih tinggi sekitar 2,6% dibanding ekspor di September yang hanya 294,2 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara impor tercatat turun sekitar 3,2% secara bulanan menjadi 331,4 miliar dolar Amerika Serikat di Oktober. Di September, impor tercatat sebesar 342,4 miliar dolar Amerika Serikat. Bila hanya menghitung perdagangan barang tanpa memperhitungkan perdagangan jasa, defisit neraca dagang Amerika sebesar 59,1 miliar dolar Amerika Serikat. Ini merupakan defisit terendah sejak Maret 2016 yang kala itu mencapai 58,4 miliar dolar Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, rally indeks harga saham gabungan IHSG berakhir setelah tergelincir di zona merah usai catatan rekor intraday tertinggi sepanjang masa. IHSG terbebani pelemahan saham BCA dan saham komoditas logam yang terdampak profit taking. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup di zona merah melemah 0,22% di level 8.925,47 di penutupan perdagangan Kamis. IHSG berbalik melemah setelah secara intraday sempat menguat ke level psikologis di level 9.000. Bahkan mencatatkan level intraday tertinggi sepanjang sejarah di level 9.002,920. 6 indeks sektoral turun dengan barang baku turun paling dalam 3,22%. Disusul teknologi melemah 1,10%, barang konsumer non-primer tertekan 0,90%, dan keuangan terdepresiasi 0,45%. Sementara sektor transportasi dan logistik menguat 1,75%, sektor properti dan real estate naik 1,50%, sektor infrastruktur melaju 1,43%. Saham perbankan Big Caps BBCA jadi pemberat utama IHSG ditutup melemah 1,23% di level Rp8.050 per saham dan berkontribusi minus 9,5 indeks point. Sementara itu saham-saham komoditas logam ikut jadi pemberat IHSG. Saham Antam ditutup terkoreksi dalam 9,36% di level Rp3.490 per saham, membebani IHSG 7,14 poin. Saham MDKA ditutup melemah 5,88% dan level Rp2.560 per saham, membebani IHSG 4,4 poin. Saham BRMS ditutup melemah 2,03% di level Rp1.205 per saham, membebani IHSG di 3,08 poin. IHSG juga terbebani saham ADMR ditutup turun tajam 7,82% di level Rp1.710 per saham. Saham NCKL ditutup turun dalam 6,79% di level Rp1.305 per saham.
Saham emas ditutup melemah 7,80% di level Rp5.025 per saham. Sementara itu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup melemah di tengah volatilitas global yang masih tinggi dan rilisnya data-data ekonomi pekan ini. Dikutip dari Bloomberg, di perdagangan spot Kamis, rupiah ditutup melemah 0,11% di 16.793 per dolar Amerika. Pelemahan ini menjadi hari kelima secara beruntun rupiah belum melakukan perlawanan terhadap dolar Amerika Serikat. Indeks dolar Amerika kembali menguat di level 98,744 dan mempengaruhi pergerakan mata uang di dalam kawasan. Dari sisi domestik, pasar merespon kondisi realisasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sepanjang 2025 yang melebihi target. Defisit mencapai Rp695,1 triliun atau 2,92% PDB. Berbagi sumber, IDEX Channel. Ya, harga minyak melonjak lebih dari 3% pada perdagangan di hari Kamis, bangkit setelah 2 hari beruntun melemah dan kenaikan ini membawa harga ke level tertinggi dalam 2 pekan, seiring pelaku pasar mencermati perkembangan geopolitik di Venezuela serta meningkatnya kekhawatiran terhadap potensi gangguan pasokan dari Rusia, Irak, dan Iran. Minyak mentah berjangka Brent ditutup melambung 3,4% menjadi $61,99 per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melesat 3,2% ke posisi $57,76 per barrel. Adapun sentimen pasar terdorong oleh kabar dari Venezuela di mana sejumlah kedutaan asing mulai mengatur kunjungan pada pekan depan yang akan melibatkan perwakilan perusahaan minyak Amerika dan Eropa. Reuters menyebut bahwa langkah ini menyusul pengumuman Washington terkait kesepakatan minyak senilai $2 miliar serta rencana pasokan barang-barang Amerika Serikat ke Venezuela. Ya, selanjutnya pemirsa, dari bursa global, Wall Street berakhir variatif pada perdagangan di hari Kamis dengan tekanan pada saham raksasa teknologi seperti Nvidia yang menahan laju indeks berbasis teknologi, sementara sektor pertahanan melesat setelah Presiden Donald Trump menyerukan peningkatan signifikan anggaran militer. Pada perdagangan di hari Kamis, S&P 500 ditutup menguat tipis 0,01% ke level 6.961 dan Dow Jones Industrial Average menguat 0,55% ke posisi 49.266, Nasdaq Composite turun 0,44% ke level 23.480. Dari bursa ekuitas Eropa yang berakhir di zona merah, tertekan aksi jual di sektor teknologi serta laporan kinerja yang mengecewakan dari sejumlah peritel besar. Pelemahan harga emas dan tembaga turut memperburuk sentimen pasar secara keseluruhan. Stoxx 600 ditutup lemah 0,19% ke level 603,83. DAX Jerman menguat tipis 0,02% ke posisi 25.127 dan CAC 40 Prancis yang menguat 0,12% ke 8.243.